Shalom umat yang terkasih, jumpa lagi dalam Ngopeni Iman. Mari kita awali ngopeni iman kita dengan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami juga mensyukuri kesempatan di mana kami boleh terus memelihara dan merawat iman kami. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kami, sehingga kami bisa mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, umat yang terkasih, tema ngopeni iman kita kali ini adalah Tuhan marah, hadir atau sembunyi. Kita akan bersama-sama membaca Yeremia pasal yang ke-14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membaca untuk kita semua. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan demi nama-Mu. Betapa banyak kemurtatan kami kepadamu-lah kami telah berdosa. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesesakan. Mengapa engkau seperti pendatang di negeri ini, seperti orang dalam perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang kebingungan, seperti pejuang yang tak sanggup menolong? Namun engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan kami disebut menurut nama-Mu. Jangan tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kaki mereka. Sebab itu, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Kita lanjutkan ayat yang ke-19. Apakah Yehuda telah kau tolak sama sekali? Telah muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesempatan lagi? Sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami. Kami mengharapkan damai sejahtera tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah Engkau menolak kami demi nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami, dan janganlah membatalkannya. Adakah di antara ilah yang sia-sia dari bangsa itu dapat menurunkan hujan, atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, padamu-lah kami berharap, sebab Engkau-lah yang membuat semuanya itu. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukan dalam keseharian kita. Ya umat yang terkasih, saya mendorong umat untuk membaca Yeremia pasal 14 ini nanti secara utuh, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Yeremia 14 ini secara umum terbagi menjadi 5 bagian ya. Bagian yang pertama itu ada di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam bagian ini kita bisa melihat gambaran memprihatinkan tentang datangnya bencana musim kering. Nah, bagian yang kedua ada di ayat ke-7 sampai ayat yang ke-9. Sebuah bagian yang berisi doa permohonan kepada Tuhan agar memberikan belas kasih sehingga bencana musim kering itu akan berakhir. Nah, di bagian yang ketiga ada di ayat ke-10 sampai ke-12. Bagian ini memperlihatkan gambaran Tuhan yang menegaskan bahwa hukuman itu akan tetap diteruskan. Bagian yang keempat ada di ayat 13 sampai 16. Bagian ini mengisahkan Nabi Yeremia yang menyalahkan nabi-nabi yang sebelumnya bernubuat atas nama Tuhan bahwa tidak akan ada bencana. Namun bagi Tuhan, mereka adalah nabi-nabi palsu yang akan mendapatkan hukuman. Nah, bagian yang kelima atau bagian yang terakhir itu ada di ayat 17 sampai dengan ayat yang
ke-22. Bagian yang berisi perintah agar umat itu menyerukan permohonan dan ratapan penyesalan sekalipun harus menjalani musim yang kering. Nah, melalui pembagian ini, umat yang terkasih, kita akan melihat dan menemukan 3 model teologi yang muncul. Model yang pertama adalah Deus Iratus. Di model pertama ini kita akan melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan kemarahan dengan cara menghukum umatnya melalui datangnya musim kering. Musim kering yang membawa petaka, karena melalui musim kering itu sumur-sumur menjadi kering, kemudian ladang menjadi mati, dan petani meratap. Belum lagi hewan-hewan juga terkena dampaknya. Artinya, kemarahan Tuhan itu sebetulnya bukan hanya berakibat pada kesengsaraan pribadi, tetapi berakibat pada seluruh bangsa, bahkan kosmik, yaitu melibatkan ciptaan yang lain, dalam hal ini adalah hewan. Nah, selain itu terlihat juga ya bahwa Tuhan itu menunjukkan pribadi yang tidak melupakan alias mengingat dosa-dosa umat di masa lalu. Kita tadi sudah membacanya di ayat yang ke-10. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Yang menjadi pertanyaan itu sebetulnya, dosa apa sih yang dibuat oleh umat sehingga Tuhan itu menjadi sedemikian amat marah? Nah, kalau kita membaca kitab Yeremia, nampaknya kesalahan yang paling melukai hati Tuhan dan membuat Tuhan itu menjadi sedemikian amat marah adalah ketika umat itu lebih memilih menyembah dewa ketimbang menyembah Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Ditambah lagi adanya nubuatan-nubuatan dari nabi palsu. Itulah model teologi yang pertama, Deus Iratus. Nah, model teologi yang kedua adalah Deus Present. Di model ini, sekalipun Tuhan itu menunjukkan keperkasaannya dengan kemarahan yang amat sangat, namun di ayat 7-9 itu menarasikan bahwa Tuhan juga dihidupi oleh umat sebagai Tuhan yang hadir, Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong, bahkan juga digambarkan sebagai pahlawan yang membawa pengharapan. Nah, di ayat yang ke-8 dituliskan, ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesesakan. Di situ terlihat bahwa di saat kemarahan Tuhan itu belum mereda, di saat yang bersamaan juga muncul pengharapan akan Tuhan yang akan menolong. Artinya sekalipun Tuhan nampak marah dengan petakanya, sebetulnya Tuhan itu tidak jauh. Memang pertolongan Tuhan belum nyata dan belum terjadi. Tetapi pengharapan umat akan Tuhan sebagai sumber pengharapan dan penolong itu sudah menjadi amat sangat penting. Itulah model teologi yang kedua, Deus Present. Nah, model teologi yang ketiga adalah Deus Absconditus, Tuhan yang tersembunyi. Di ayat yang ke-19 ketika kita membaca kembali, apakah Yehuda telah kau tolak sama sekali? Telah muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Ayat itu menunjukkan nuansa mempertanyakan sekaligus membujuk Tuhan agar segera menampakkan wajahnya. Nah, umat yang terkasih, pada Yeremia pasal yang ke-14 ini kita bisa melihat ekspresi iman yang membuat kerangka teologis dalam memahami Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa marah,
Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa sembunyi. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam satu kondisi kita itu bisa merasakan ketiganya secara bersamaan. Nah, relasi ini mirip seperti relasi orang tua dengan anak. Ambil contoh secara spesifik relasi ibu dengan anak. Yang namanya ibu itu cukup sering ya marah dengan anaknya. Tidak menutup kemungkinan marah dengan sangat amat keras. Tapi ketika ibu itu marah bahkan dengan sangat amat keras, bukan berarti ibu itu tidak mencintai anaknya. Ibu itu akan tetap mencintai anaknya. Dalam hal ini ibu akan tetap hadir dan tidak meninggalkan anaknya. Ya, kalau namanya orang marah itu tidak bisa dengan tetap mempertahankan wajah cantik dan anggun begitu ya. Dalam kemarahan pasti ada muka yang ditekuk, yang cemberut begitu. Nah, tetapi dalam kemarahan ibu, anak dengan kegelisahannya itu akan tetap menanti perubahan wajah yang marah itu menjadi wajah pengampunan. Nah, disinilah umat yang terkasih melalui ngopeni iman, kita diajak untuk terus menghayati cinta kasih Tuhan di dalam kesesakan dan kesulitan yang ada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hidup dan kehidupan kami boleh menghayati dan merasakan cinta kasih Tuhan di saat Tuhan marah, di saat Tuhan hadir, ataupun di saat Tuhan sembunyi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus berjalan membersamai langkah hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk boleh senantiasa menaruh iman percaya kami akan hadirnya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Amin. Sampai jumpa dalam ngopeni iman selanjutnya.